Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Dimas Tripurwoko, mahasiswa dari STIMIK Pontianak dengan NIM 1911036609, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Proses Bisnis Sistem Informasi Pelayanan Kredit Union, Studi Kasus Kantor Pusat CU Lantang Tipo Sanggau. CU Lantang Tipo merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pelayanan keuangan kepada anggota-anggotanya. Sistem informasi pelayanan kredit union memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan operasional harian dan memastikan efisiensi serta akurasi dalam proses yang dijalankan pada CU Lantang Tipo. Beberapa proses bisnis yang berjalan di CU Lantang Tipo yaitu seperti pendaftaran anggota, transaksi anggota, pengelolaan rekening anggota, dan peminjaman anggota. Proses bisnis yang telah dijalankan masih terdapat permasalahan yang belum teratasi, sehingga perlu dilakukan analisis dan perbaikan terhadap proses bisnis yang mengalami permasalahan tersebut. Data yang diperoleh oleh peneliti ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari objek penelitian. Data yang didapat terdiri dari aktivitas bisnis yang terjadi di CU Lantang Tipo, yaitu proses pendaftaran anggota, proses pengajuan pinjaman, proses pengelolaan rekening anggota. Semua aktivitas tersebut dapat dimodelkan menjadi suatu proses bisnis. Yang kedua, ada data sekunder. Didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh berupa data mentah yang dimana harus diperoleh lagi untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna, yaitu data sekunder rekapan jumlah anggota tahunan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ada dua. Yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung di objek penelitian. Yang kedua ada wawancara, yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber dan secara tidak langsung, yaitu melalui media online, WhatsApp, atau Gmail. Permasalahan yang didapat oleh peneliti dari penelitian ini yaitu tidak ada integrasi antara sistem informasi pelayanan dengan proses bisnis yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua, menggunakan aplikasi namun sistem yang digunakan sederhana, sehingga pengelolaan data hutang piutang belum optimal. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu tidak ada integrasi menyebabkan data yang tercatat di lapangan dengan data yang diinput ke sistem pelayanan menjadi tidak selaras, sehingga menghasilkan kesenjangan informasi dan kesenjangan dalam pengelolaan data. Sistem yang digunakan sederhana menyebabkan kurangnya pencatatan, persyaratan, dan prosedur pengajuan peminjaman yang jelas, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi anggota dalam mengajukan peminjaman dan menghambat efisiensi proses. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu Business Process Management Life Cycle atau BPM Life Cycle. BPM Life Cycle memiliki 6 tahapan. Yang pertama ada proses identifikasi. Proses identifikasi ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan menguraikan masalah-masalah yang ada, seperti kurangnya integrasi sistem informasi dengan proses bisnis, kurangnya pencatatan, persyaratan, dan prosedur pengajuan pinjaman yang jelas, serta keterlambatan pencairan peminjaman. Tahapan yang kedua yaitu penemuan proses. Dengan bantuan alat pemodelan Bizagi Modeler, penelitian melakukan pemodelan ulang proses bisnis pada masing-masing aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi pelayanan CU Lantang Tipo Sanggau. Pemodelan ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara visual alur proses bisnis yang direncanakan. Tahapan yang ketiga yaitu proses analisis. Peneliti melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang telah terdokumentasikan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasikan penyebab masalah dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbaikan yang diperlukan dalam proses bisnis sistem informasi pelayanan. Tahapan yang keempat, proses desain ulang. Peneliti merancang ulang proses bisnis yang telah didokumentasikan. Perancangan ulang ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan bisnis CU Lantang Tipo Sanggau dan memperbaiki masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Perancangan ulang ini mencakup pengaturan ulang alur proses, penambahan tahapan atau langkah-langkah proses yang efisien, serta penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan integrasi antara sistem informasi pelayanan dan proses bisnis. Tahapan selanjutnya yaitu proses implementasi. Setelah perancangan ulang selesai, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan proses bisnis yang baru. Implementasi dilakukan dengan melakukan perubahan pada proses bisnis yang lama sesuai dengan rancangan ulang yang telah disusun. Selama tahapan ini, perubahan tersebut diimplementasikan dan diuji coba untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah yang terakhir yaitu proses pemantauan dan pengendalian. Peneliti melibatkan pemantauan dan pengendalian proses untuk memastikan bahwa proses bisnis yang baru telah berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja proses bisnis, mendeteksi potensi masalah, dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa sistem yang berjalan dan identifikasi masalah pada sistem informasi pelayanan CU Lantang Tipo Sanggau, dapat diambil kesimpulan yang pertama, masalah utama pada sistem informasi pelayanan adalah kurangnya integrasi antara sistem informasi dengan proses bisnis yang terjadi di lapangan, kurangnya pencatatan persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman yang jelas, serta keterlambatan dalam pencairan pinjaman. Masalah ini berdampak pada ketidakselarasan data, ketidakpastian bagi anggota, menurunnya kepercayaan anggota, dan potensi kerugian finansial bagi CU Lantang Tipo Sanggau. Pembaruan sistem informasi akuntansi hutang piutang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kontrol dalam mengendalikan hutang dan piutang perusahaan. Saran yang peneliti berikan yaitu mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Karena CU Lantang Tipo Sanggau perlu mengadopsi perangkat lunak akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi untuk meningkatkan pengelolaan hutang piutang. Sistem terintegrasi akan memastikan data yang akurat dan konsisten di seluruh proses bisnis. Yang kedua, merancang ulang proses bisnis. Proses bisnis, pelayanan, dan pengelolaan hutang piutang perlu dirancang ulang agar lebih efisien dan efektif. Pastikan terdapat pencatatan, persyaratan, dan prosedur pengajuan pinjaman yang jelas untuk meminimalkan kesalahan dan kebingungan. Yang tiga, meningkatkan pelatihan pengguna. Lakukan pelatihan yang memadai kepada seluruh pengguna sistem informasi pelayanan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem baru dan membantu mengurangi kesalahan dan yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan sistem. Yang berikutnya, melakukan pemantauan dan evaluasi rutin. Proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi pelayanan dan proses bisnis. Hal ini akan membantu mengidentifikasi masalah secara cepat dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Berikutnya, meningkatkan transparansi dan kepercayaan anggota. Tingkatkan transparansi dalam proses bisnis dan penyajian informasi mengenai hutang dan piutang perusahaan kepada anggota. Hal ini akan membantu membangun kembali kepercayaan anggota terhadap CU Lantang Tipo Sanggau. Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi yang tepat. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat, CU Lantang Tipo Sanggau dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota. Dengan mengimplementasikan hal ini, diharapkan CU Lantang Tipo Sanggau dapat mengatasi masalah yang ada, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta memastikan kelangsungan operasional dan kepercayaan anggota di masa mendatang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.